Advokat Dr. Togar Situmorang angkat bicara terkait sidang gugatan Wan Prestasi Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys yang digelar Rabu, tanggal 11 Juni tahun 2025, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tidak hanya menyoroti sidang gugatan Nikmir saja, Dr. Togar Situmorang juga angkat bicara terkait barang bukti uang dan mobil laporannya RG terhadap Nikmir. Simak sebagai berikut. Selamat sore ya Bang Ibu semuanya nih. Ini kan lagi kembali sidang kedua Nikita Mirzani. Siap. Nah, kita tanya dulu sama dari Bang Daris dulu ya. Ya. Tentang jalannya persidangan ini yang menarik perhatian seperti apa nih Bang Daris? Ya, terima kasih. Saya Dr. Kandidat Darius Situmorang MHCA. Pada kesempatan sore ini, saya dari Kantor Hukum Gafem Dr. Togar Situmorang Jakarta. Ya, terkait persidangan hari ini, yang mana pada hari ini ada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait gugatan Wan Prestasi yang disampaikan oleh pihak daripada NM Nikita Mirzani ya. Nah, ini sangat menarik untuk saya karena sidangnya ini ya menyebutkan angka daripada imaterial yang disampaikan dari kuasa hukum Nikita Mirzani ya. Makanya untuk selanjutnya kita akan terus ya mengikuti atau mengupdate daripada dalam persidangan itu nantinya. Boleh untuk Bang Ali boleh komentar dikit Bang ya? Ya. Ya gimana Bang Ali? Pendapatnya nih menarik perhatian nih. Kita ini menjadi gimana? Oke, saya Magari Komole saya dari kantor law firm Dr. Togar Situmorang Jakarta. Pendapat saya hari ini ya sangat menarik ya. Jadi karena kan ada satu pasal yang dirubah gitu dari pasal 368 ya menjadi 369. Itu menurut saya cukup menarik. Mungkin itu saja. Sekarang ke Abang nih Pak. Mungkin tadi Ya. Ada mediasi nih Bang. Ya. Gimana tentang sidang dulu Bang hari ini Bang. Jadi kalau saya lihat untuk sidang hari ini, yaitu sidangnya tetap judulnya mediasi antara pihak penggugat yaitu Nikita Mirzani diwakili oleh pengacaranya dengan Dr. R atau Reza itu sebagai tergugat, dan itu ada tergugat 1 dan tergugat 2. Jadi kalau kita lihat hari ini kan mediasi sesuai Perma nomor 2 tahun 2003 itu ada proses mediasi wajib dihadiri oleh pihak prinsipal. Namun karena kita tahu prinsipal dari penggugat, dalam hal ini Nikita Mirzani, dalam posisi sudah menjadi terdakwa dan sudah di dalam lapas atau rumah tahanan Pondok Bambu, mungkin kesulitan untuk menghadiri sidang mediasi tersebut. Nah, di sini yang kita sangat menanti-nantikan, yaitu turut tergugat 1 dan turut tergugat 2, yaitu pihak kepolisian maupun pihak kejaksaan. Walaupun kalau kita lihat konstruksi dari satu konstruksi yang namanya Wan Prestasi, itu minimal secara normal itu memang wajib adanya satu surat perjanjian. Tetapi dalam hal ini, kalau memang lisan, itu memang tidak diatur, karena di dalam hukum Indonesia, itu yang diatur adalah Wan Prestasi terkait surat ataupun adanya perjanjian resmi secara faktual, secara aktual. Nah, namun kalau dibilang Wan Prestasi diangkat karena adanya lisan, itu mungkin ada satu perspektif
yang memang bisa didasari atau menjadi satu landasan, walaupun itu tidak ada kekuatan. Karena wajib yang namanya uang prestasi itu harus ada berbentuk surat. Nah, tapi dalam hal ini, apakah nanti dalam satu proses itu dimampu dibuktikan antara petunjuk-petunjuk, bukti dan saksi itu walaupun tanpa ada perjanjian secara tertulis, lisan pun asal ada saksi yang mendengar, yang mengetahui, melihat pada saat lisan itu terjadi, itu dimungkinkan saja. Nah, ini yang akan sangat diangkat oleh pihak Nikita Mirzani dalam hal ini. Namun, untuk tergugat 1 dan tergugat 2, di sini nanti dilematis. Karena kenapa? Mau tidak mau, pengacara penggugat Nikita Mirzani akan mengorek, akan mengangkat, mengobrak-ngabrik untuk semacam konstruksi hukum. Sehingga nanti ini bisa dibawa ke dalam persidangan pidana, di mana Nikita Mirzani kan sebagai terdakwa hari ini. Nah, di sini yang saya bilang tadi, saya yakin-yakinnya, asalkan ada potensial strategi yang bagus, lalu juga pengaturan daripada saksi-saksi, bukti-bukti, saya yakin Nikita Mirzani akan mendapatkan keuntungan dari proses suatu peristiwa hukum antara Nikita Mirzani dengan pihak Reza Gladys. Bang, tadi juga kelihatan dari pihak RG ada perubahan Bang dari 369 ke 368 Seperti apa nih Bang? Orang di sini nanya apa itu Bang? Seperti apa Bang? Gimana nih? Jadi gini, itu kan terkait pidana, bukan terkait gugatan. Kalau gugatan itu bicara keperdataan. Yang diutamakan adalah bukti dalam bentuk dakta. Dakta itu adalah dakta faktual, dakta nyata. Namun kalau terkait pasal yang tadi disebut 368, 369 itu adalah tentang kepidanaan. Nah, kalau kepidanaan 368 itu kan memang istilahnya dengan cara lebih ringan dibandingkan 369 ya. 369 itu lebih ringan dibandingin 368. Karena kalau kita lihat di 368 itu ancamannya kalau nggak salah 9 tahun. Kalau nggak salah ya 368 itu 9 tahun. Karena itu kekerasannya harus dalam bentuk verbal ataupun intimidasi keras. Kalau 368. Namun 369 ini dengan cara yang lebih halus, tidak sama-sama judulnya pemerasan, tapi ancamannya 4 tahun. Nah, itu kewenangan jaksa selama belum adanya putusan pengadilan. Karena perspektif di kepolisian menaruh pasal awal ternyata berubah di pasal yang didakwakan oleh pihak jaksa. Jaksa itu kan tidak mau kecelek, tidak mau kecurian, tidak mau lolos untuk menjerat seseorang sebagai terdakwa. Nah, yang dipasang adalah kali ini bukan 368, melainkan 369. Karena dianggap lebih ringan. Tidak seperti heboh di 368 waktu di polisi. Nah, ini celah hukum bagi nanti pengacara Nikita Mirzani. Sangat menguntungkan. Berarti banyak celah-celah hukumnya Bang. Sangat-sangat banyak dan sangat menguntungkan. Apalagi kalau dihubungkan dengan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang itu kan harusnya dengan aturan hukum yang spesial. Ya, karena kita tahu itu harus ada extraordinary-nya. Bukan kejadian peristiwa biasa. Kalau 369 itu kan delik aduan. Berarti kan pidana umum biasa. Bukan pidana khusus. Nah, apa hubungannya dengan TPPU? Gitu loh. Karena tindak pidana pencucian uang harus diputus dulu, harus ditemukan dulu dalam bentuk pidananya. Sehingga bisa ditarik adanya suatu pencucian uang. Asal-usul. Nah, asal-usul uangnya apa? Gitu loh. Nanti si Reza Gladys ditanya, uang apa, dari mana, banknya apa,
kok bisa di sana, kenapa dikasih segala macam. Nah, kalau itu hanya sifatnya satu pemberian, ya berarti tidak bisa dibilang pemerasan dan tidak bisa ditarik kepada pencucian uang. Walaupun kata si kuasa hukum pihak Reza Gladys, katanya pencucian uangnya, uang yang didapat itu diberikan kepada DP perumahan. Nah, ini kan jadi agak obskur, agak kabur, ya. Nah, apalagi yang kita tahu barang bukti pada saat disita atau dilimpahkan kepada pihak kejaksaan itu ada uang senilai 3, 4 atau 5 miliar. 5,5 miliar. Apa? 5 miliar. 3,5 miliar. 3,5 miliar plus mobil. Nah, ini kita akan terheran-heran. 3,5 bisa dikasih ada jadi sitaan. Apakah itu awalnya untuk RJ? Restoratif Justice? Ini tanda tanya besar nih. Pihak kepolisian harus menjawab. 3,5 itu untuk apa? Gitu loh. Mobil expander. Mobil itu expander dilakukan kejahatan apa? Nah, itu harus terungkap itu. Makanya ini saya bilang, ini sidang menarik. Nah, kenapa 3,5 itu ada dalam barang bukti? Apakah ini disita karena memang kejahatan? Kalau memang bukan disita atau dikasih sukarela, ya berarti kan sudah tidak ada lagi pidana. Karena sudah dilakukan penyerahan uang. Yang tadinya kan 4 miliar. Kan dikasih 3,5. Berarti kan kurang 5. Nah, 3,5 ini menarik. Apakah untuk restoratif justice supaya damai? Atau apa? Uang pengembalian dari Nikita Mirzani kepada RG. Jadi yang korban sebenarnya siapa? Nikita. Coba ini wajib hati-hati nih. Mudah-mudahan pengacara Nikita nanti pintar, bisa mengatur strategi yang baik, irama antara pengadilan keperdataan dengan irama di pengadilan negeri pidana. Ini asal pintar dia ngatur irama, ini akan mantap. Dan saya yakin Nikita Mirzani akan bebas demi hukum. Dan apa? Dan bola itu akan ditendang gol ke pihak lawan. Jadi kita ya dari Law Firm Dr. Toga Situmorang, terutama saya, advokat Dr. Toga Situmorang, tetap mendukung Nikita Mirzani. Kebenaran akan menemukan jalannya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya guys.